nih yang sebelum beraktivitas rasanya tuh wajib banget menggunakan wangian atau parfum? Saya juga nih. Parfum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup masa kini untuk menunjang penampilan. Sebagian orang mungkin setuju, tubuh yang wangi bisa meningkatkan kepercayaan diri. Selain dengan rajin merawat kebersihan tubuh, penggunaan parfum bisa menambah aroma tubuh menjadi lebih wangi. Parfum tuh penting banget ya untuk menaikkan rasa percaya diri, lebih pede aja dengan kalau kita wangi gitu. Ini loh scent gue loh gitu. Dengan misalkan gue yang ceria, gue pakai yang fresh gitu aja. Parfum tuh bagi aku penting banget ya karena itu tuh buat kita percaya diri banget. Kayaknya kalau kita hari-harian nggak pakai parfum tuh gimana gitu ya. Lebih baik nggak mandi daripada nggak pakai parfum. Setiap hari, mau di rumah pakai, di luar pakai. Aku tuh parfum tiap hari ya, pokoknya karena aktivitas itu dari pagi, jadi pagi tuh nge-gym biasanya itu pasti pakai parfum, terus habis itu kerja, daily pokoknya all day long deh dari pagi sampai malam tuh semua aktivitas aku harus pakai parfum. Dan makainya juga dari atas sampai bawah ya, biar orang itu ngecium kita tuh wangi gitu. Aku yang lebih fresh, kayak buah-buahan, bunga, karena saya memang orangnya agak petakilan ya, nggak bisa diam. Kalau aku kan personality-nya tuh aktif ya, jadi aku lebih suka varian-varian yang seger banget. Tapi kalau misalnya ada event-event tertentu, meeting atau ada acara-acara resmi, aku pakai seneng yang varian-varian O2, jadi yang rada-rada strong gitu. Kalau aku cari parfum itu karena awetnya sih. Karena biasanya itu brand itu hanya prestis. Jadi lebih ke awetnya, jadi kita nggak perlu semprot-semprot terus. Walaupun memang kalau pakai parfum itu memang harus banyak sih ya. Jadi lebih ke awetnya daripada ke brandnya. Parfum memiliki beragam jenis, mulai dari eau de parfum, eau de toilet, eau de cologne, hingga splash cologne, dengan daya tahan dan konsentrasi yang berbeda-beda. Eau de cologne dan splash cologne cenderung punya wangi yang tajam, tapi kurang tahan lama. Sementara untuk aroma yang lebih awet, pilih jenis eau de parfum daripada eau de toilet dan jenis lain. Selain menunjang penampilan, parfum atau wangian juga memiliki pengaruh psikologi yang luar biasa loh. Mulai dari meningkatkan daya tarik, menunjukkan karakter seseorang, hingga menunjang rasa percaya diri. Nah, tapi masih banyak nih yang sering bingung dalam memilih jenis atau aroma parfum yang sesuai dengan karakter mereka. Kayaknya seru ya kalau kita bisa meracik sendiri kira-kira aroma parfum apa sih yang cocok dengan kita. Yuk ikuti saya. Halo Mas Gila. Hai, bahasa saya? Iya Mas Gila, apa kabar nih? Baik banget, selamat datang. Oke, thank you loh Mas, udah dibolehin main-main ke sini. Yes. Mas Gila, aku tuh pengen banget punya parfum yang kalau misalkan ketemu sama orang tuh kayak nggak pasaran gitu loh. Oke, emang bahasa saya suka pakai perfume? Aku suka, setiap hari tuh kayaknya udah jadi sehari-hari bagian dari yang tidak terpisahkan gitu. Kayaknya nggak afdol ya sebelum mulai aktivitas kalau nggak pakai parfum. Benar banget, Mbak Sasa, aku izin jelasin ya. Jadi,
perfume itu sekarang tuh lagi ngetren banget, tahu kan? Orang kayaknya di sosmed itu banyak banget orang jual perfume sampai ratusan ribu, sampai jutaan botol, dan orang banyak banget yang beli perfume sampai juta-jutaan. Jadi memang secara demand, kalau kita bicara bisnisnya, demand itu gede banget. Dan yang menariknya di perfume itu harga jualnya kan gelap, dan orang tuh banyak sekali yang nggak pernah dikasih tahu gimana cara bikin perfume. Nah, Padahal bikin perfume itu nggak susah. Mau aku ajarin nggak? mau dong. Gimana sih Jadi, caranya? aku akan ajarin Mbak Sasha bikin perfume sesuai dengan karakter, mood, dan kesukaannya Mbak Sasha. Dari 0 sampai dengan bisa. Sambil duduk gimana? Oke. Nah, ini langkah-langkah pertamanya apa aja nih? Wah, banyak nih. Ini bumbu dapurnya nih, Mbak. Mbak Sasha pernah denger nggak istilah di perfume itu minyak ekstrak atau apa? Essential oil mungkin? Essential oil, iya. Tapi bukan essential oil yang buat bayi atau buat ruangan ya, beda. Kalau ini essential oil yang memang minyak ekstrak dari bunga, buah, tanaman, daun, kayu, lumut, banyak banget. Macem-macem banget ternyata ya. Itu yang bikin parfum wanginya berubah-berubah. Karena dalam satu botol parfum ini bisa berisi puluhan sampai dengan ratusan minyak esensial. Makanya kalau pakai parfum dan perhatiin, biasanya parfum pertama disemprot sama nanti 15-20 menit sampai nanti 2 jam 3 jam wanginya beda-beda. Kenapa? Ini reaksi dari hasil mixingan ini. Nah, aku tanya dulu, Mbak Sasha biasanya suka yang mana? Suka wangi kayak gimana sih kalau parfum? Kalau aku biasanya suka parfum yang fresh tapi tetap manis gitu, jadi nggak nyenyak. Oh, kayak orangnya ya? Aduh. Oke. Mas bilang. Nih, aku pisahin jadi 3. Kalau Mas Sasha lihat di sini ada yang stikernya warna orange, ada stikernya warna biru, sama yang warna hijau. Nah, kalau di perfume itu ada istilah namanya top note, middle note, dan base note. Oke, apa tuh Itu perbedaannya? pengelompokan berdasarkan berat, ini agak kimia dikit, ini berat molekul dari cairan ini. Semakin kecil molekul cairannya, maka dia begitu kena alkohol, dia lebih cepat nguap. Itu yang bikin kalau kita nyemprot parfum di sini, orang lain nyium. Oke, semakin berat molekulnya, maka dia akan susah nguapnya sampai akhirnya ketinggalan di kulit dan di baju. Itu yang bikin parfum tahan lama. Jadi parfum tahan lama itu bukan karena mereknya yang mahal, tapi banyaknya kandungan molekul-molekul ekstrak oil yang memang molekulnya gede. Nah, kalau wangi-wangi yang asem, jeruk, fresh, itu adanya di molekul kecil, yaitu top note. Ini kalau disemprot paling cepat kecium sama orang. Tapi minusnya adalah paling cepat habis karena nguap. Kalau yang misalkan Mbak Sasha suka wangi buah atau bunga, itu adanya di stiker yang biru atau middle note. Ini juga cenderung tidak tahan lama. Tapi lebih baik dibanding kalau parfumnya kebanyakan wanginya asam-asam. Nah, kalau yang hijau ini base note. Ini adalah wangi-wangi dari kayu, tanaman, daun, lumut sampai getah. Nah, ini yang paling susah hilang di tangan atau di baju. Jadi kalau Mbak Sasha lebih suka parfum yang lebih cepat nguap atau yang tahan lama? Yang pasti tahan lama dong, Mas, supaya bisa menunjang aktivitas sehari-hari. Jadi nggak selalu setiap kali mau meeting nyemprot-nyemprot terus kan. Nah, berarti harus lebih banyak wangi-wangi yang kayunya. Nah, itu yang ngebikin banyak banget parfum Arab atau parfum Middle East itu paling susah hilang wanginya karena banyak kandungan kayunya. Pokoknya khas banget gitu ya Khas kalau banget, misalnya orang gitu. beli parfum. Cuma memang tidak semua orang suka saripati atau ekstrak dari kayu karena selera sih memang. Nah, makanya hari ini Mbak Sasha silakan atau aku kasih rekomendasi beberapa Boleh dong. wangi yang kira-kira mungkin aja Mbak Sasha suka. Coba sambil diciumin dong, harus dicium dulu. Ada cherry. Kalau yang suka di keep, yang nggak suka balikin aja, it's okay. Oke. Semuanya kayaknya wangi, semua enak-enaknya semuanya. Kalau yang middle note memang enak-enak, tapi kalau yang base note nggak semuanya enak. Tapi memang harus di mixing. Nah, ini kalau untuk komposisinya tuh berapa banyak sih, Mas biasanya?
Setelah dipilih, nanti aku akan masuk ke beberapa step. Nanti baru akan ketahuan komposisi dari masing-masing oil. Ini saya pilih berapa nih, Mas? Bebas. Bebas, oke. Bebas. Mungkin saya pilihnya yang ini. Oke. Sebenarnya sama vanilla. Oke. Dua dulu ya. Dua ini. Iya. Ini coba dicium lagi. Oh, jadi tergantung ya mau berapa banyak wangian pun itu nggak harus Nggak ada maksimal 2 atau maksimal Nggak ada 3 gitu ya? Betul. Kalau orang memang suka, Mas aku suka wanginya satu aja, ya nggak apa-apa. Tapi justru esensi dari parfum itu adalah sensasi di saat kita satu sekali nyemprot, tapi wanginya bisa banyak. Oh, oke. Jadi misalnya mungkin ini supaya wanginya saya sukanya ini, tapi biar tahan lama dicampurnya nih dengan yang tadi ya top note ya namanya, Mas. Yap. Coba ini. Nah, kalau saat ini masyarakat paling suka jenis aroma apa sih, Mas? Oke, jadi aku jelasin dulu. Di gudang parfum impor itu, selain kita bisa bikin parfum dengan modal cuma 1,8, jadi dia bisa running tuh usahanya cuma dari 1,8 dapat 50 botol. Kita juga ada namanya workshop, Kak. Nah, workshop itu aku akan jelasin dari 0 sampai dengan orang itu siap jualan, gimana caranya mereka nggak ngerti parfum jadi tahu parfum, habis itu jadi siap jualan. Nah, aku juga termasuk edukasi parfum apa yang lagi jadi best seller. Kalau di gudangku tuh kan ada 300 item. Itu nggak semuanya best seller. Tapi biasanya kalau kita bicara mana yang best seller sekarang, memang benar jawaban biasanya. Biasanya orang lebih seneng yang fresh tapi soft, memang rada manis gitu. Tapi kalau buat yang cowok-cowok biasanya yang berat-berat tuh, yang banyak rempahnya, banyak kayunya, banyak wangi getahnya atau resinnya. Itu yang sekarang lagi laku banget. Pasti kan orang kalau memilih parfum itu bisa disesuaikan ya, Mas, antara siang atau malam. Tentunya Yap. berbeda ya. Ini tipsnya gimana sih? Sebenarnya tidak ada acuan pasti mana parfum yang untuk siang atau malam. Atau malah aku tipikalnya aku yang menganut mazhab menganut mazhab parfum is no gender. Karena banyak banget cowok-cowok yang suka parfum cewek. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya Iya, gitu. ayo. Nah, kalau kita balik lagi ke pertanyaan Mbak Sasha tadi, emang ada parfum yang buat siang atau malam? Semua tergantung dari selera orangnya. Kalau orangnya misalnya Mbak Sasha lebih suka, kayaknya karena aku lebih suka lebih banyak keadaan outdoor, kerjaan outdoor, maka wangi yang cocok, wangi yang bikin aku seger deh. Agak asem mungkin, agak ada rempahnya sedikit mungkin, atau ditambahin ada bunganya dikit. Nah, kalau malam justru aku pengen yang lebih kalem. Tapi lebih manis karena biasanya kalau malam aku nggak di outdoor, aku lebih sering di acara indoor atau mau ngedate atau apa. Nah itu sebenarnya menyesuaikan berdasarkan persepsi aja, nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau nggak pakai parfum. Kasian nanti kalau ketemu sama orang. Mas Gilang, banyak nih yang mengatakan kalau sebaiknya parfum tuh nggak boleh atau mungkin sebaiknya jangan ya kalau disemprotkan ke baju gitu karena akan meninggalkan noda. Justru sebaiknya ditaruh di kulit gitu, terutama di belakang leher, kemudian di nadi. Nah ini gimana Mas Gilang? Tapi satu sisi banyak yang mengatakan kalau takutnya nanti malah iritasi kulit kita. Oke, aku jawab yang pertama dulu. Parfum disemprot ke baju, ada bekasnya. Ada dua faktor. Pertama, perfumnya pakai pewarna dan pewarnanya tebel. Itu yang bikin noda di baju-baju terang. Oke. Lalu yang kedua, parfumnya kadar oilnya itu banyak. Kadar oil banyak, maka kalau disemprotin ke satu spot itu pasti akan ada noda. Lalu yang ketiga, yang bikin ada noda, kita nyemprotnya kedeketan. Oh gitu. Nah Iya. sebaiknya berapa jauh sih? Sebenarnya nggak ada jarak khusus, cuma kalau kita semakin semakin Dekat. dekat sama spotnya, itu kan berpotensi Jadi nanti ada apa bekas ada gitu noda. ya? Oke. Iya, apalagi kalau di baju-baju yang warnanya terang, nyemprotnya jauh aja gitu. Itu beberapa hal yang bikin kenapa kok ada noda. Nah, terus yang tadi pertanyaan terakhir yaitu tentang iritasi atau tidak. Berarti pernah ngalamin nyemprot parfum lalu tangannya merah atau panas. Oke, kalau itu jawabannya ada dua faktor lagi. Yang pertama, Mbak Sasha habis aktivitas di luar atau habis panas-panasan atau habis mandi air panas. Jadi pori-porinya kebuka. Oh itu ngaruh ya? tapi Ngaruh ya? dong, ngaruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang Mbak Sasha beli perfumnya tidak pakai alkohol food grade. Yang dipakai adalah alkohol yang bukan untuk kulit
Itu yang Oh, beda ya, Mas? panas. Ada alkohol banyak, khusus kulit. beda. Oke. Alkohol banyak jenisnya. Ini aku pakai alkohol food grade nih. Ini bisa dikonsumsi. Nah, makanya namanya food grade. Nah, makanya kalau kena kulit pun nggak panas. Itu. Aroma wewangian berperan besar memainkan perasaan kita. Terutama munculkan berbagai emosi loh, seperti merasa percaya diri, bahagia, dan juga rileks. Efek wewangian yang ditimbulkan oleh parfum tanpa sadar akan membuat perilaku seseorang mengikuti kesan dari wewangian parfum tersebut. Misalkan, aroma sitrus dapat menimbulkan efek psikologis semangat dan menyegarkan bagi penggunanya. Selain itu, lavender adalah aroma yang memberi kehangatan dan menenangkan. Lalu, bagaimana pengaruh wewangian terhadap perasaan, ingatan, dan tingkah laku seseorang dari kacamata psikolog? Jadi sesungguhnya ketika kita mencium ya wangi-wangi atau aroma suatu makanan atau suatu zat begitu, maka wangi-wangian itu akan masuk ke dalam otak kita dan otak kita akan merekam kemudian mengidentifikasi. Misalnya saja kalau kita mencium bau ikan goreng, karena selama ini kita tahu wanginya khas, dan ketika kita mencium aroma tersebut maka otak akan memberikan identifikasi bahwa kita sedang mencium wangi ikan goreng. Nah, begitu pula dengan wangi-wangian yang ada di sekitar kita. Misalnya aroma-aroma yang kita suka cium ya, ada aroma manis, ada aroma rempah, ada aroma bunga, dan itu semua ada korelasi dengan tadi ya rekaman yang kita ingat. Memang bau-bauan menyengat tertentu itu bisa membuat badan kita itu bereaksi, karena tadi ada rekaman yang pernah kita rekam kemudian termanifestasi dengan perasaan senang, perasaan tenang begitu. Contoh-contohnya misalnya wangi rempah. Wangi rempah itu kita mengindikasikan misalnya kaya, atau orang-orang yang mungkin stres atau orang yang capek, begitu mencium wangi rempah maka dia akan merasa lebih tidak kosong gitu ya. Jadi lebih kaya, lebih nyaman, lebih comfortable begitu. Nah, ada juga wangi-wangian yang misalnya bunga, di mana bunga itu kan melambangkan misalnya kasih sayang, attachment. Jadi ketika kita mencium aroma bunga seperti bunga mawar, bunga melati, maka ada kesegaran tersendiri di mana ada kehangatan di situ. Para pecinta wewangian kini bisa meracik parfum sendiri yang sesuai dengan karakter dirinya. Cara meracik parfum sendiri bisa dimulai dengan mempelajari jenis aroma dan aturan dasar note. Dalam meracik parfum, kita juga harus memahami fragrance notes. Fragrance notes adalah lapisan wewangian yang menyusun parfum secara keseluruhan, yang terdiri dari top notes, middle note, dan base note. Nah, untuk mendapatkan aroma yang sesuai, diperlukan beberapa kali percobaan ya. Apabila sudah menemukan aroma yang sesuai, pindahkan racikan parfum ke dalam botol spray. Dan parfum siap digunakan deh. Bagus ya, sudah jadi parfumnya. Wow. Ini yang tadi ditetes ini. Oke, saya jadi penasaran nih gimana sih jadinya parfum yang sudah tadi saya coba racik sendiri. Nah, tadi sudah saya pilih-pilih beberapa varian atau aroma yang saya inginkan dan kemudian sedemikian rupa digabungkan. Saya pengen coba nih, gimana sih hasilnya? Wah, enak banget nih Mas wanginya. sesuai Beneran, dengan saya cobain. inginkan. Gimana Mas hasil racikan parfum saya sendiri? Enak loh.
Wah, yang bener nih. Bener, untuk pertama kali mixing seenak ini udah siap jual banget. Wah, Saran jadi gue sih langsung jual nih. saya langsung tinggal pasang brandnya ya. Kira-kira mau dinamain apa, Mbak? Kayaknya Sasa Secret deh. Wow, karena rahasianya Mbak Sasha. Iya dong, Wah. jadi nggak boleh ada yang lihat ya. Kira-kira kandungannya apa aja. Ya, ini racikan nggak ada yang boleh lihat dan ini bisa direproduksi terus-menerus. Oke, siap Mas Gilang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, selamat. Oke, thank you Mas Gilang. Itu tadi dia ini hasil racikan parfum saya sendiri. Jadinya ini juga bisa menunjang penampilan saya sehari-hari supaya tetap bisa percaya diri. Saya pengen coba-coba wangi lainnya ya Mas Gilang. Silakan, ya? silakan. Mbak, aku mau yang itu 2 sama yang sebelah kiri 3 ya. Sebagian orang pasti setuju ya kalau penggunaan parfum bisa menunjang rasa percaya diri. Nah, parfum ini menjadi salah satu elemen yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga kebersihan tubuh, tampil rapi, ini juga bisa menambah efek daya tarik kita, terutama jika kita menambah parfum sebagai penambah aroma tubuh yang lebih wangi. Ya, terima kasih. Jadi gimana nih, kalian hari ini pilih parfum wangi apa nih? Jangan lupa terus saksikan Beauty Journey episode berikutnya hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.